Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ibu bapak majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Sektor 6 Yasmin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 1 Oktober dan kemarin tanggal 30 September. Ada peristiwa bersejarah, bahkan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Penting kita ingat kembali, ya, karena ini menyangkut kehidupan kita umat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara. Peristiwa berdarah yang dikenal dengan G30S PKI. Nah, dalam suasana seperti ini, pada malam hari ini kita ingin mengkaji, mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran yang berkaitan dan sejarah. Silakan dibuka surat Al-Qasas, surat sejarah. Kita akan bahas dari ayat 3, maaf. Ayat 4, maaf. Ayat 4 dan ayat 5. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Malah terungkapnya dari awal ayat ini. Surat Al-Qasas adalah surat sejarah. Qasas itu sendiri artinya kisah-kisah. Dan hampir lebih dari separuh isi Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Walaupun dalam surat Al-Fatihah para ulama membagi isi kandungan surat Al-Fatihah itu ada 3. Pertama berbicara tentang akidah, yang kedua berbicara tentang syariat, isi Al-Quran. Yang ketiga berbicara tentang kisah-kisah atau sejarah, di dalamnya termasuk akhlak. Malah menjadi 4, kisah-kisah dan akhlak. Itu Al-Fatihah sebagai Ummul Quran.
Nah, kisah-kisah yang diungkapkan dalam Al-Quran ini sangat banyak. Yang di dalam surat Yunus surat Hud ayat 120 itu Allah menjelaskan tentang kenapa diungkapkan kisah-kisah itu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Semua yang kami kisahkan kepada engkau tentang berita para rasul-rasul utusan Allah, ma nusabbitu bihi fuadak, agar kami ingin meneguhkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan akan datang kepadamu pengetahuan tentang yang benar. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, juga sebagai pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sejarah kelam yang pernah dialami oleh bangsa kita Indonesia 57 tahun yang lalu, ya. Tanggal 30 September 1965 terjadi sebuah kudeta gagal, gerakan kaum komunis yang ingin merubah dasar negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa menjadi negara yang berideologi komunis, yang anti Tuhan, anti agama, wabil khusus adalah Islam. Kisah ini, peristiwa ini mirip seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, dari ayat 26 sampai ayat 30. Tapi itu saya masih ingat pernah kita bahas di sini. Malah ini tidak live ya. Waktu itu live di Kalam TV. Saya pulang ke rumah buka, oh ini terungkap. Nah itu juga mungkin hampir samaan, sehingga waktu itu kita bahas tentang surat Al-Anfal dari ayat 26 sampai ayat 30. Tadinya saya ingin mengulangi pembahasan tentang ini, karena mengulangi mengingatkan kita kembali, bahkan agar lebih mantap. Apalagi di dalam Al-Quran, sebagai contohnya dalam surat Al-Qasas tadi tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam menghadapi penguasa taghut yang bernama Fir'aun. Itu sangat banyak sekali dikisahkan hampir pada setiap surat, mulai dari surat Al-Baqarah sampai di juz Amma, masih dimunculkan kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Pengulangan kisah yang tadi, manusabbitu bihi fuadaka, supaya hati kita menjadi teguh. Apalagi yang namanya sejarah, ada ungkapan dalam bahasa Arab, at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya. Artinya kejadian yang terungkap oleh sejarah pada masa lalu bisa terulang kejadiannya di masa sekarang. At-tarikhu, sejarah, yu'idu, mengulangi, nafsahu, dirinya. Jadi sejarah bisa berulang kejadiannya.
tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sejarah kelam bangsa Indonesia ini tidak terulang lagi. Ya. Yang hari kemarin kita lewati tanggal 1 Oktober. Saya masih ingat 57 tahun yang lalu saya masih sekolah tingkat SMP, sudah kelas 1 SMA itu. Diumumkan oleh sekolah bahwa kita semua anak-anak sekolah harus kumpul di lapangan untuk mendengar siaran radio dari pusat. Siaran radio dari pusat yang menjelaskan bahwa negara sekarang sudah terkendali dalam keadaan aman. Kita ceritanya tanggal 1 Oktober. Yang kemarin telah terjadi kudeta yang gagal itu. Kita sebagai umat Islam wajib mewaspadai gerakan ini, gerakan komunis yang menurut sinyalemen itu udah bergerak kembali ini, tidak dalam bentuk partai komunis, tapi dia sudah masuk menyusup berbagai sektor kehidupan kita. Dan tidak mustahil juga masuk ke tubuh militer. Dan itu terjadi pada tahun 1965. Ya. Kondisi umat Islam dalam keadaan lemah. Ya. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam surat Al-Anfal ayat 26 tadi, wadhkuru id kuntum qalilun mustad'afuna fil ardi. Allah perintahkan kepada kita, ingatlah oleh kamu. Ini ditujukannya kepada para sahabat. Karena surat Al-Anfal itu surat Madaniyah. Allah mengingatkan kepada para sahabat ya, dengan perintah wadhkuru idza antum qalilun, ketika kalian dalam keadaan dalam jumlah kecil, sedikit. Ya, kalau sedikit biasanya lemah. Maka mustad'afuna fil ardi, tertindas di muka bumi ini. Begitu dalam surat Al-Anfal ayat 26. Takhafuna an yatakhattafahumun nas. Takhafuna an yatakhattafakumun nasu. Kalian ketakutan bila datang orang-orang yang akan menculikmu. Fa'awwakum wa ayyadakum binasri. Bahwa Allah menyelamatkan kamu, memberikan kekuatan kepada kamu dan pertolongannya. Itulah kondisi umat Islam pada waktu meletusnya G30S PKI. Walaupun dari segi kuantitas jumlahnya mayoritas, tapi dia dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan karena tidak ada persatuan. Politik belah bambu pada waktu itu diterapkan. Ada yang diangkat tapi ada yang diinjak, begitu. Ya. Alhamdulillah, sejarah ini tetap harus kita kenang agar supaya kita selalu waspada terhadap semua musuh-musuh Islam yang tidak senang melihat Islam ini tumbuh kuat umatnya di tanah air kita yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ingin sebagaimana tadi di awal kembali kepada surat Al-Qasas. Silakan kalau ada yang punya Quran terjemahan dibuka. Namun ya.
Kita mulai saja dari awal surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tasimim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Itu di ayat 3. Tasimim artinya apa? Ini huruf hijaiyah yang para mufassirin biasanya mengatakan Allahu a'lamu bimuradi. Tidak usah kita bahas ini. Lalu di ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang mubin, yang nyata, yang jelas. Nah, di sini terjemahannya, ini ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu sebetulnya menunjukkan jauh, petunjuk jauh. Sama seperti zalikal kitabu. Zalika itu untuk penunjuk jauh. Tapi diartikan dan inilah kitab Al-Quran. Begitu juga ada ini, tilka ayatul kitabil mubin. Karena yang ditunjuk adalah ayat-ayat. Kalau di awal surat Al-Baqarah adalah Al-Quran, maka disebutnya zalikal kitabu. Nah, itu untuk muannas. Ini ayat-ayat maka disebut tilka ayatul kitabil mubin. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun. Kami bacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun bil haqq, dengan sebenarnya, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, kisah-kisahnya malah dianggapnya dongeng saja. Orang-orang yang tidak beriman, bahkan kadang-kadang mengaku beriman, tapi ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran atau kisah-kisah sejarah umat masa lampau, dia katakan itu dongengan saja dahulu kali. Asatirul awwalin, gitu. Allah menyatakan, kami kisahkan kepada engkau Muhammad, kami bacakan kepada engkau Muhammad. Alaika di sini ada ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min naba'i Musa, berita tentang Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Ya. Lalu pada ayat 4, ya. Inna fir'auna 'ala fil ardi. Sungguh Fir'aun itu telah berbuat sewenang-wenang di bumi ini. Di bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dia jadikan penduduknya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan. Itu tadi politik belah bambu itu. Dia tindas segolongan orang. Ta'ifah, yastad'ifu. Kita kenal du'afa. Du'afa itu orang-orang lemah. Yastad'ifu menindas, menjadikan menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Lalu yudzabbihu abna'ahum. Fir'aun dia perintahkan untuk menyembelih bayi-bayi yang baru lahir, yang laki-laki. Dia menyembelih anak laki-laki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan dia biarkan hidup
anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan muka bumi ini. Kerusakannya bukan merusak jalan-jalan yang dibangun, jembatan-jembatan. Kerusakan adalah yang pertama, seperti di surat An-Nazi'at juz amma itu, Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Dari surat An-Nazi'at ya. Ini anak-anak kita, adik-adik kita sudah pada hafal juz amma ya. Sudah tamat belum? Itu. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu berita tentang Nabi Musa alaihissalam? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya di Bukit Tursina, disebut dengan lembah tua, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah engkau, pergilah kepada Fir'aun, dakwahkan dia, serulah dia ke jalan yang benar, kembali pada jalan yang lurus. Maka Nabi Musa AS mengatakan, faqul halaka an tazakka, katakanlah kepadanya, maukah engkau mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku mau berikan hidayah, petunjuk kepadamu supaya kamu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Fa'arahul ayatul kubra, diperlihatkan kepadanya tentang mukjizat yang besar. Wa fakadzdzaba wa 'asa, tapi apa Musa? Bohong ini tukang sihir baru ini. Dia akan punya peliharaan tukang sihir itu. Maka ketika Musa memperlihatkan mukjizatnya, dia katakan fakadzdzaba fa 'asa. Lalu dia berpaling. Fahasyara fanada, dia kemudian mengumpulkan tukang sihir, prajuritnya, anak buahnya, lalu dia sebutkan ana rabbukumul a'la. Itu mufsidin yang tadi itu dalam surat Al-Qasas ayat 4 tadi, innahu kana minal mufsidin. Salah satu kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun di muka bumi ini adalah tadi mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu yang paling besar. Kalau sudah begitu, seorang penguasa memposisikan dirinya sebagai Tuhan, dia akan bertindak semau dia kan tuh. Makanya diperintahkan untuk anak-anak bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh semuanya itu. Ya. Itu ayat 4 ya. Ayat 5 kata Allah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi ini, ya di bumi Mesir. Sini artinya itu. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Ya. Kami ingin menganugerahkan ya, kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, yaitu bumi Mesir. Wa naj'alahum a'immah, kami ingin jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Imam bentuk zamannya a'immah. Wa naj'alahumul warisin, dan kami menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini.
Itu ayat 5. Ayat 6, wa numakkina lahum fil ardi, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini ketika mereka sudah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sangat panjang sekali, sejak dari surat Al-Baqarah tadi itu. Ya. Juz pertama sampai ke juz 30, kisah Nabi Musa dan Fir'aun terus diulangi, dijelaskan. Wa numakkina lahum fil ardi, kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini setelah diberikan kekuasaan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun, dan kami juga ingin memperlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Ya. Diulangi lagi pada ayat 6. Oh tidak. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Ya. Ayat selanjutnya ayat 7 itu kan kisahnya dari Nabi Musa bayi. Ya. Nah ini yang kita maksudkan mentadaburi ayat-ayat ini. Mentadaburi dengan mentafsirkan, kaji tafsir Al-Quran beda. Kalau mengkaji tafsir, ya kita harus punya pegangan kitab-kitab tafsir. Kalau tidak nanti kita masuk pada tafsir bir-ra'yi, menafsirkan ayat-ayat Quran dengan pikiran sendiri. Ya, itu disebut dengan tafsir bir-ra'yi yang madmumah, menafsirkan ayat atas dasar pemahaman pemikiran sendiri tanpa didasari atas metode bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Itu bisa menjadi tersesat kita. Karena itu harus punya seperangkat ilmu untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau kita menjelaskan tafsir Al-Quran, kita cuma baca aja kitab-kitab tafsir yang ada. Saya sering menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai rujukan utama. Juga termasuk kitab Jalalain, kitab tafsir itu. Nah, kita tidak dalam hal itu, tapi kita mencoba untuk mentadaburi, ya. Beda ya. Mentadaburi itu artinya apa? Wah, sekarang ada bahasa tadabbur alam. Apa artinya itu? Naik ke puncak atau anak-anak sekolah piknik tapi dalam rangka tadabbur alam. Tadabbur itu artinya menghayati, merenungkannya. Mentadaburi Al-Quranul Karim itu artinya kita baca ayat-ayat dan kemudian kita hayati. Dan kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Kalau tafsir tidak ada ayat Quran yang khusus memerintahkan untuk kita menafsirkan Al-Quran, karena ini punya keahlian tersendiri. Tapi mentadaburi, ketika kita membaca satu ayat Quran, kita bisa menghayati. Ihdinas siratal mustaqim. Hayati. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah sekarang saya sudah berada di jalan yang lurus? Ya Allah, kalau ada yang menyimpang dari jalan yang lurus, luruskan. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita hayati ayat itu.
Kalau kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita hayati Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kasih sayang tidak pilih bulu. Begitu juga dengan ayat-ayat lain. Allah perintahkan kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ini. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Sad ayat 29, Tabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan ini yang penuh berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya yatadzakkara ulul albab, orang-orang yang berakal sehat mengambil pelajaran daripada ayat-ayat itu. Itu. Ini tentang tadabbur. Di surat Muhammad ayat 24 Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka ini terkunci? Betul. Ini kan menyinggung orang-orang membaca Al-Quran tapi tidak mencoba untuk menghayatinya. Atau di surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau ini Al-Quran bukan datang dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak perselisihan, banyak perbedaan-perbedaan. Mentadabburi Al-Quran. Kita mencoba untuk menghayati awal surat Al-Qasas, katakan saja dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini. Tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Nama Fir'aun itu dalam Al-Quran, ini sedang dalam mentadabbur ini. Kok Fir'aun selalu disebut di dalam Al-Quran tuh? Kenapa sih itu? Abu Lahab cuma satu kali. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tapi Fir'aun ini, kalau itu di HP kita ada aplikasi untuk mencari ayat Quran, itu ketuk, tulis dulu nama Fir'aun, ketuk, itu muncul ayat-ayat yang berkaitan dengan Fir'aun itu. Saya hitung, yang saya ketahui, yang saya hitung itu ada 40 kali itu nama Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. Itu namanya, belum ceritanya yang mungkin ribuan kali ya, kalau tidak dikatakan ribuan ya ratusan nama kisah-kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun disebutkan 40 kali dalam beberapa surat. Ya. Di antaranya adalah di surat Al-Qasas ayat 6 tadi kan. Surat Al-Qasas ayat, justru pada ayat 3 sudah disebutkan juga nih Fir'aun itu. Dan kemudian di ayat 6 diulangi lagi. Itu seluruhnya 40 kali di berbagai surat. Nah, itu. Kalau di sini disebutkan nama Fir'aun dan nama Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau di surat Al-Ankabut ayat 39, Pak Ahmad, adzan dulu. Sudah. Surat Al-Ankabut ayat 39 ya. Pak Ahmad belum angkat suara, jadi
Saya bersuara lagi. Belum. Oh, jadi masih belum ya? Ya. Perhatikan di surat Al-Ankabut ayat 39 tuh. Disebutkan nama Firaun. Baru ya. Ya. Tadi surat Al-Ankabut surat 29 ayat 39. Situ nama Firaun disebutkan. Dan juga di surat Ghafir, surat 40 ayat 24. Nah, dua ayat ini karena menyebut ada 3 tokoh. Yang Firaunnya tentu tadi 3 tokoh ini adalah Qarun, termasuk Qarun dan Haman. Haman disebutkan bersama dan Firaun pada 6 kali. Jadi 6 kali nama Haman disebutkan. Sedangkan Qarun itu 4 kali dalam Al-Quran. Firaun berapa? 40 kali. Nah, para ulama mengatakan bahwa memang iya, Firaun itu adalah penguasa yang paling jahat di muka bumi ini, paling zalim di muka bumi. Karena itu disebut dengan taghut tadi. Innahu tagha, dia kelibatan batas, begitu bertindak sewenang-wenang sampai bayi. Apa salah, apa dosanya itu? Bagaimana dia bisa melawan? Enggak tahu apa-apa tuh. Coba disembelih. Itu. Jadi biasanya itu kan kalau ada reaksi, ada orang yang berupaya untuk melawan, nah baru ditindak. Ini bayi masih hanya karena mimpi disembelih semua bayi laki-laki itu. Nah, karena itu kalau disebutkan dalam Al-Quran 40 kali, para ulama mengatakan itulah dia adalah penguasa yang paling taghut. Khalifah Marwan bin Hakam pada masa kekhalifatnya
rupanya khalifah ini termasuk yang banyak yang tidak adil, sehingga ada seorang khatib selalu kalau dia berkhutbah itu diserang habis-habisan khalifah ini. Satu hari dalam khutbah Jumat ini kena batunya tuh. Dia ketika berkhutbah berapi-api menyerang khalifah, selesai salat Jumat khalifah itu panggil dia. Si khatibnya juga tidak sadar kalau khalifah ada di situ, dipanggil. Kamu tahu tidak, penguasa yang paling jahat di muka bumi ini? Dia tanya katanya. Dia siapa? Fir'aun. Saya ini kan orang beriman juga. Masa saya diperlakukan seperti Fir'aun tuh, sebagai manusia yang penjahat di muka bumi? Jadi khalifah sendiri mengaku itu di zaman itu. Nah, jadi di dalam surat Ghafir ayat 24 ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menyatakan di sini perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ila fir'auna wa hamana wa qaruna. Pergilah kepada Fir'aun dengan Haman dan Qarun. Datang Musa mengajak berdakwah, tadi perintah Allah, idhab ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan pada ayat yang lain itu, dengan bahasa halus itu. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun. Apa jawab mereka? Faqalu sahirun kadzab. Musa ini seorang tukang sihir, pendusta, pembohong. Begitu. Ila fir'auna wa haman wa qarun. Fir'aun, Haman dan Qarun. Lihat di surat Al-Ankabut ayat 39. Wa Qarun wa Fir'auna wa Haman. Kalau di ayat 24 surat Ghafir disebutkan Fir'aun dulu, baru Haman, baru Qarun. Tapi kalau di surat Al-Ankabut ayat 24 disebut Qarun, kemudian Fir'aun, lalu Haman. Siapa saya itu Haman? Yang di surat Ghafir ayat 24 sebutkan Fir'aun dan Haman dan Qarun. Haman itu jenderalnya Fir'aun pada itu, penguasa militernya. Siapa Qarun tuh? Qarun tuh konglomeratnya di masa Fir'aun. Qarun 4 kali disebutkan, Haman 6 kali dalam Al-Quran, Fir'aun 40 kali. Tapi yang menarik adalah di surat Al-Ankabut ayat 39 tadi ya, wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Qarun sebagai penguasa ekonomi, konglomeratnya di masa Fir'aun. Wa Fir'aun penguasa politik. Wahaman jenderalnya militer. Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Musa telah datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata. Fastakbaru fil ardi. Tapi mereka memperlihatkan kesombongannya di muka bumi ini. Nah, ini tadabburnya apa di sini? Kok disebutnya Qarun dulu, kemudian Fir'aun, kemudian Haman? Oh, Fir'aun ini diapiti oleh Qarun dan diapiti oleh Haman. Kira-kira itu. Fir'aun ini kan penguasa politik. Nah,
Haman itu jenderalnya, dia menjaga keamanannya, tapi dia tidak dapat, dia tergantung kepada penguasa politik. Dia menentukan dia jadi jenderal atau tidak, kan jabatan itu ya Firaun. Mengapiti supaya aman kekuasaannya itu, diapiti oleh dua tokoh besar, yaitu Qarun, penguasa ekonomi. Ya, satu negara tidak akan aman, ya, terjadi kekacauan di mana-mana. Perlu ada pengamanan itu. Kalau tidak, ekonomi tidak bisa berkembang, Mas. Jadi dia butuh konglomerat dan dia butuh pengamannya, itu jenderalnya itu. Disebutkan Firaunnya di tengah. Padahal di surat surat Ghafir, ya, ayat 24 tadi disebutkan Firaun dulu. Itu menunjukkan tentang ketokohan dia sebagai penguasa tagut yang paling jahat di muka bumi ini. Tapi kemudian disebut Haman, perintah Firaun itu, Haman, coba kamu buat istana yang tinggi, saya bisa sampai naik ke atas langit yang tinggi untuk melihat di mana Tuhannya Nabi Musa AS. Katanya di sana. Itu perintah Firaun, siap jalankan tuh, seberat apapun tuh. Zaman itu kan belum ada teknologi yang tinggi seperti sekarang ini. Tapi ya kalau sudah perintah dari atas, siap dijalankan tuh, seberat apapun. Nah, kalau Qarun ini kan tuh, bagaimana supaya kekuasaannya bisa langgeng? Salah satu penyebab keruntuhan suatu rezim itu kan diantaranya karena masalah ekonomi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 39 itu, ya, dan menyebutkan wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum bil bayyinati walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru. Biasanya orang kalau sudah seperti itu, ya, punya kelebihan, punya keutamaan dari yang lain, ada sifat meremehkan, ya, merendahkan orang. Apalagi kelebihan di sini adalah dia sebagai penguasa politik, didampingi oleh yang punya kekayaan luar biasa. Tapi kayaknya itu kemudian oleh Allah dikutuk, dilaknat, ditenggelamkan bersama-sama dengan kekayaannya. Kan kisah Qarun sendiri. Ya. Kalau Haman bagaimana? Ditenggelamkan di laut bersama-sama dengan Firaun di Laut Merah ketika mereka berupaya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Semua mereka lakukan itu terhadap Nabi Musa alaihissalam hanya karena ketakutan kekuasaannya ini jatuh. Itu. Sehingga siapa saja yang berupaya untuk merongrong kekuasaannya ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Itu layaknya para penguasa-penguasa tagut dahulu. Firaun menjadi tokohnya di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Di ayat 6 Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kaum Nabi Musa yang dahulunya tertindas. Posisi mereka posisi yang lemah sangat, tapi Nabi Musa alaihissalam diutus memimpin kaumnya ini untuk menyelamatkan diri, menyeberangi Laut Merah. Tapi janji Allah, ya,
Di dalam surat Al-Qasas ayat 6 ini, ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Ya, ketika para penguasa tagut itu sudah puncaknya di atas, ya, sudah mentop, maka artinya apa? Manusia yang sebesar, sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya, dia pasti akan jadi rendah, pasti akan masuk ke dalam kubur juga. Tidak ada yang bisa mempertahankan dirinya. Allah kemudian memperlihatkan kuasaannya. Ya. Kami ingin memberikan anugerah kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi ini. Ya. Dalam ayat 5 tadi, alladzina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan. Ya. Jadi harapan pada orang-orang yang tadinya lemah, tidak punya kekuatan apa-apa, tertindas di muka bumi ini. Tapi kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha kuasa, Maha melihat segala sesuatu. Dia akan berikan kuasaan itu kepada orang-orang yang tertindas tadi. Wa naj'alahum a'immatan, mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Wa naj'alahumul warisun, mereka lah yang mewarisi bumi ini. Wa numakkina lahum fil ardi, kami teguhkan kuasaan mereka di bumi ini. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma, kami akan perlihatkan bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang kepada kaumnya, kepada rakyat ini, seperti Allah perlakukan kepada Fir'aun dan Haman. Wa nuriya Fir'auna wa Haman wa junudahuma, kami perlihatkan bagaimana kesudahan Fir'aun dan Haman sebagai jenderalnya dan tentara-tentara itu ketika mereka ditenggelamkan di Laut Merah. Ya. Alhamdulillah, pas. Ya, jamaah rahimakumullah. Demikianlah kita mencoba untuk mentadaburi awal dari surat Al-Qasas, sejarah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan meneguhkan iman kita dalam membaca sejarah ini. Kita akhiri dan bersama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.